Selamat pagi, kumpulan keluarga Haji Rekso di Harjo, Karangmoncol. Ini lagi ada di bedahan. Belum pernah yang kayak gitu ya? Hah? Istrinya dikira ya? Belum. Gue pikir Agak belum. Gue mau biar lu deket di sana. Gue pikir lu nge-share alamat udah ya, lu siapa? Orang Karangmoncol. Orang Karangmoncol. Berekso. Saudara ya? Kan? Kalau nggak saudara kali ya? Hah? Dia nggak saudara. Tahu. Dari Bude. Wih, rame. Pertemuan akhir tahun. Rame. Para pejabat. Rame. Yang sepuh. Wah, rame. 17 Desember 2023 menjelang akhir tahun. Masa aku gak kenal dia, Pak? Aku gak kenal dia. Itu Karin anaknya itu gak tahu aku. Dia ngerti. Balik. Jemput sekarang nih. Ini. Nunggu Umi, saya nunggu Bingung. Kan tahlilan dulu. Udah makan dulu. Iya, belum datang kan? Belum datang. Satu udah tadi di situ, balik lagi dia. Nunggu saya WA. Kalau nunggu Bingung makan dulu. Maksudnya mana? Ustadznya Pak, kamu tahlil dulu sama Mas Amit. Kalian sama Ustaznya nanti. Saya bayar dulu. Ketanggun. Kali lah, Pak. Kemarin telepon dan di WA saya. Saya telepon. Kita mau bikin semua. Di WA nggak dijawab. Sama-sama kita hormati. Selamat datang ahlan wa sahlan pada Ustaz Saiful. Gimana Pak? مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سماه القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آباءنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمن حق علينا غفر الله لنا ولهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma yang Haji Reksa bin Arsar marhumah Hajah Samah binti Haji Abdul Hakim marhum. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nah, untuk korban tidak difalas
fa'lam annahu la ilaha illallah al-wujud la ilaha illallah al-ma'bud la ilaha illallah annahu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Jangan tawa-tawa aja Mi. وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. Insya Allah pahalanya kita hadiahkan pada almarhumah yang telah kita sebutkan tadi, bila khusus almarhum Haji Eyang Rosadi Harja bin Asadi Kramat. Mudah-mudahan Allah catat sebagai sebuah amal ibadah bagi kita semuanya yang hadir di sini, yang menjadi asbab terkabulnya doa-doa kita semuanya. Dan mudah-mudahan kelak Allah catat sebagai amal yang soleh yang akan menjadi pembela kita di hadapan mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala birrul walidain kita pada orang tua kita. Demikian dari saya, banyak khilaf mohon maaf. Taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini dilanjut makan siang. Ya. Teman-teman Hasan. Hah? Makan siang? Makan siang. Oh lanjut. Baik, saya kira berikutnya adalah mobil hasanah yang disampaikan oleh Bunda Ustaz Saiful pada beliau. Lanjut. Oh dilanjut. Wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil ajlal wa wahidil fardil qadimil awal. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mursal wa ala alihi wa sahbihi wal mufadhali. Pokok 12 bulan Hijriah. Jadi ada istilah zakat. Zakat ini diambil per tahun, maka disebut memenuhi haul. Yang kedua, nah ini yang dimaksud haul di sini, ini khusus orang Indonesia. Ada istilah haul, haulan, mengenang kematian wafatnya seseorang yang dilakukan setiap tahun, itu maksudnya. Yang puncaknya, kata ulama, puncaknya adalah dengan berziarah ke makam orang yang dihaulkan. Kemudian kenapa ulama Indonesia, di negara luar katanya nggak ada yang saya tahu. Di Indonesia kenapa ada istilah haulan tiap tahun?
Ini ada pendapat ulama dalam kitab Nahzul Balaghah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Mauqidi bahwa Rasulullah SAW setiap tahun berziarah ke makam perang Uhud. Jadi Nabi tiap tahun selalu datang berziarah ke makam para syuhada Uhud. Saat itulah ketika Nabi sudah sampai di makam, Rasulullah mengucapkan di hadapan kuburan di perang Uhud itu, ya, mengucapkan Assalamualaikum bima sobartum. Jadi Rasulullah selalu mengucapkan ini ketika berada di makam Uhud yang dilakukan setiap hari. Nikbah ukbal akhir. Jadi Nabi sering mengucapkan selamat kesejahteraan atas kalian atas kesabaran yang sudah dilakukan. Artinya kepada syuhada perang Uhud, dan akhirat adalah tempat yang terbaik. Jadi inilah hadis umumnya, ada istilah haul berziarah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Pendapat ahli fuqaha, menurut Imam Malik, menurut Imam Hanafi, dan menurut Imam Ahmad bin Hambal, ketika seseorang membaca Al-Quran ditujukan buat orang yang sudah meninggal dunia, sampai. Imam Syafi'i di mana? Nah, permasalahannya Imam Syafi'i katanya nggak sampai, padahal pada akhirnya Imam Syafi'i sampai. Cuma bedanya Imam Syafi'i pakai syarat. Jadi kalau madhab yang tiga, ketika ditanya sampai nggak bacaan Al-Quran kita yang hidup ngebacain, ngehadiahin buat orang yang sudah meninggal dunia, pendapat tiga madhab sampai, kecuali Imam Syafi'i. Tapi pada akhirnya nanti Imam Syafi'i juga sampai, cuma pakai syarat. Apa syaratnya? Syaratnya dalam kitab Syarhus Sudur harus dibaca doa wisol. Tadi saya sebutkan Allahumma ausil ma qara'nahu, ya Allah sampaikanlah bacaan yang kami baca ini. Tadi kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas untuk orang yang sudah meninggal dunia, tadi juga disebutkan. Maka kalau doanya dibaca ya Allah saya hadiahkan, saya wasilakan, maka pendapat Imam Syafi'i pada akhirnya sampai. Jadi sepakat empat mazhab, apabila ada orang sudah meninggal dunia dibacakan Al-Quran apapun surahnya, maka insya Allah akan sampai. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi, nggak usah lihat YouTube lagi, atau YouTube nggak sampai ini bid'ah dan sebagainya. Jangan, kita percaya kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, dan ternyata pendapat empat mazhab pada akhirnya menyatakan sampai. Kemudian kenapa yang dibaca tadi Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, Anas sekali? Enggak sekalian Al-Falaqnya 3 kali, Anasnya 3 kali. Ini gimana yang menyusun tahlil? Mengenai kenapa Al-Ikhlas kita baca 3 kali, ada sebuah riwayat. Pernah satu saat Rasulullah SAW memberi teka-teki kepada para sahabat, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang nenek kita, kerabat kita pun menurut ulama. Pendapat kedua, kalau tidak dikodokkan maka boleh dengan cara yang kedua, dipidyahkan. Kalau kita dengar orang tua kita sudah meninggal dunia, waktu sebelum meninggal dia sempat cerita, kata orang tuanya dulu waktu zaman muda bapak sering ninggalin sholat. Kata si bapaknya ini, tolong doain bapak supaya bapak selamat. Beberapa saat kemudian orang tua ini meninggal. Maka anak yang mendengar, ada yang masih bisa dia lakukan. Satu, dia boleh mengkodokkan sholat orang tuanya. Yang kedua, boleh diganti dengan pidyah. Pidyahnya ukuran 1 mud, 1 kali sholat. 1 mud itu menurut Wahbah Zuhaili dalam fikih Islam itu sekitar 675 gram. Kita anggap sekilo lah untuk kali sholat. Berarti 5 kali sholat 5 kali. Nah makanya kalau di kampung kan biasanya begitu si mayat sebelum dikuburkan, biasanya ahlu sohibul musibahnya biasanya mengeluarkan pidyah. Pidyah itu bisa pidyah puasa, bisa juga pidyah sholat. Ini ada pendapat para ulama dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Yana juga ada mengenai teknis pelaksanaannya. Ini ibaratnya penjelasan-penjelasan ulama, ternyata masih banyak yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang sudah mendahului kita.
Maka ini bagian dari jalan berbuat baik kita, semampu kita, apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang tercinta kita yang sudah menolong kita semua. Mudah-mudahan kita berharap ya kelalaian kita di masa-masa lalu Allah ampuni. Dan sekali lagi tadi, kalau kita masih punya hutang, maka perbanyaklah melakukan qada sholat, karena sholat yang pertama kali nanti dihisab, patokannya sholat. Kemudian yang kedua, jaga silaturahmi, karena bagian dari silaturahmi ini adalah untuk kebaikan tadi terhadap orang tua, menyambung keluarga besar, saling mengenal, saling memahami, saling mencintai, saling berbuat. Berkumpul, kata ulama. Mereka berkumpul, mereka ngobrol biasa, cuma Ngobrol. mereka hanya menunggu Ini jemaah di luar nih. datangnya hari kiamat. Di saat mereka menunggu itu, ketika kita berdoa, maka si nenek kakek itu akan berlari mengambil cahaya itu, kebaikan. Tapi kalau doanya sering, dia nggak perlu lari, cukup doa dari cucunya, dari anaknya, dari kerabatnya, maka dia berada dalam ketenangan di alam kubur. Jadi pada intinya, perbedaan alam kubur dengan alam dunia ada kesamaannya mereka berkumpul sama. Hanya bedanya mereka menunggu datangnya hari kiamat, sedangkan kita tidak bisa menunggu, kita masih bisa berbuat. Itu bedanya. Hanya mereka yang berada di alam barzakh, mereka selalu bertanya tentang kerabatnya, keluarganya kepada orang-orang yang sudah meninggal setelahnya. Nah, inilah kehidupan di alam barzakh. Mudah-mudahan sekali lagi kakek nenek kita yang sudah dulu kita semua berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, ditenangkan di alam kuburnya, dan seluruh amal ibadahnya, amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terus lagi ada tanya jawab ya? Pertanyaan Bu. Ya, sebelum itu barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kami bersaudara 8. Ya. Yang 5 sudah meninggalkan kita. Sekarang tinggal bertiga. Bagi saya yang sepuh, saya dan adik saya. Sekarang tinggal keponakan-keponakan semua ini. Wajib nggak Pak Ustadz kalau waktu-waktu sekali waktu untuk menjenguk kami itu sama nggak dengan wajib sholat? Terakhir ya. Berbuat baik. Ya. Ya. Kewajiban anak terhadap orang tua. Nah, berarti kan dari 8 bersaudara tinggal 3. Nah, 3 ini kan punya anak, Iya. keturunan. Iya. Nah, tadi maka bagian dari berbuat baik orang yang sudah meninggal dunia diantaranya mendoakan, menyambung silaturahmi kepada kerabatnya, kepada saudara-saudaranya yang masih ada. Maka tadi dengan adanya silaturahmi, maka dengan adanya silaturahmi, maka bukan hanya sekedar adik dengan kakak, tapi juga tadi dengan anak-anaknya, dengan keponakannya. Maka tadi ada istilah silaturahim, ada silaturahmi. Kalau ada hubungan keluarga, bukan silaturahmi, tapi silaturahim, karena ada kaitan dengan rahim, keturunan. Nah, berarti itu lebih dekat lagi ketimbang kalau saya kemarin silaturahmi. Nah, karena saya nggak ada ikatan darah. Nenek yang sudah meninggal dunia ternyata masih ada yang bisa kita lakukan dengan cara berbuat baik. Apa diantaranya? Menyambung silaturahmi keluarga besar. Ini bagian dari berbuat baik. Yang kedua, bersedekah atas nama almarhum kakek nenek kita. Kata cucunya, atas nama cucu sedekah apalanya buat neneknya, boleh. Atau dalam sebuah hadis ini yang mungkin jarang dibahas, Rasulullah pernah bersabda, innal birra ba'da mautihi ma antusolliya lahuma ma'a solatika wa tasumu lahuma ma'a siyamika. Sesungguhnya bagian dari berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, engkau sholat untuk kedua orang tua kamu setelah engkau sholat. Engkau berpuasa untuk kedua orang tua kamu setelah engkau berpuasa.
Jadi maksud hadis ini tentang adanya kebolehan mengkodok sholat, mengkodok puasa buat orang yang sudah meninggal dunia. Maka sedikit saya akan menjelaskan masalah sholat. Sholat ini ada 3. Ada yang dikenal sholat adaan, sholat pada waktunya. Yang kedua ada sholat i'adatan, sholat mengulang. Yang ketiga ada sholat kodoan. Jadi sholat ada 3. Ada sholat adaan. Zuhur misalkan jam 12, asar jam 3 misalkan ini. Jam 12, zuhur, asar jam 3. Kalau seseorang sholat jam 12, dia masuk sholat adaan pada waktunya. Orang sholat jam 1, orang sholat jam 2, orang sholat jam 3 kurang semenit, 2 menit masih termasuk adaan. Itulah yang dimaksud dengan, maka kalau dalam niat biasanya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Adaan itu pada waktunya. Maka disebut sholat adaan. Yang kedua, ada sholat i'adatan, mengulang. Ada sholat mengulang. Contohnya, Bapak misalkan ke masjid, berangkatlah ke masjid jam 4. Udah jam 4, udah azan Bapak, ini udah jam 5 belum juga ada nih jamaah. Bapak sholat subuh sendiri. Begitu Bapak salam, mau pulang, ternyata nih jamaah baru pada datang 10 orang. Kemudian Bapak sholat lagi atau langsung pulang? Maka boleh Bapak mengulang, ikut berjamaah. Tapi dengan syarat pengulangan di sini sholatnya harus lebih baik. Kenapa? Karena tadi Bapak kan sholat sendiri. Ini berjamaah. Maka Bapak sholat subuhnya 2 kali. Bapak subuh yang kedua ini karena berjamaah, maka Bapak melakukan subuh yang kedua disebut sholat i'adah, sholat mengulang. Kemudian yang ketiga, ini sholat kodoan. Kodoan berarti di luar waktunya. Ada istilah puasa kodok. Puasa Ramadan karena sakit diganti pada puasa di luar Ramadan, namanya kodok itu, karena Ramadannya udah habis. Sama seperti orang melakukan, tetap wajib, hukumnya wajib dia sholat subuh meskipun waktunya sudah habis karena ketiduran tadi. Jadi kata Nabi, man nasya au nama fal yusolliha idza dzakaraha, barang siapa yang lupa atau tertidur maka sholatlah ketika dia ingat. Tadi jam 12 malam tidur, bangun-bangun jam 10 siang. Tetap sepakat ulama, orang seperti ini wajib sholat subuh meskipun waktunya sudah habis. Namanya ini kodok. Makanya sholat subuhnya sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Tuh wajib. Jadi jangan bangun jam 10, udah habis waktu subuh, udah selesai, nggak mau sholat, nggak bisa. Hukum wajib harus dituntaskan. Atau itu kan karena lupa dan tertidur. Atau ini yang ulama belum sepakat. Atau dia sengaja ninggalin. Contoh, ketika zaman, mudah-mudahan nggak ada nih, ketika zaman SMA dulu, ada bapak-bapak mau nenek-nenek, wah nenek nakal dulu. Kenapa? Bukan bolos sekolah, bolos sholat. Gak sholat zuhur, gak sholat asar. Nah sekarang nenek udah sadar. Ini gimana nih, nenek harus ngapain? Berarti orang seperti ini ketika dia sadar, maka wajib hukumnya mengkodok sholat. Walaupun dia tinggalkan saat itu dengan sengaja. Sengaja aja. Kenapa nenek? Kenapa waktu itu gak sholat? Karena males aja, bandel misalkan. Misalkan ini kalau neneknya zaman dulu bandel misalkan. Nah, sekarang neneknya sadar, maka si nenek ini wajib melakukan kodok sholat. Sholat apa yang ditinggalin? Zuhur, berarti harus kodok zuhur. Ini hukumnya wajib menurut 4 mazhab. Baik itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal. Wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat zaman dulu ketika SMA, ketika masa kuliah, sekarang dia ingat, maka harus dibayar. Dibayarnya dengan apa? Ya dengan kodok.
Ngomonglah. Ini contoh yang sekarang di Indonesia kayak gini nih. Mas Dana, programnya apa buat ke depan? Kasih sambitan. Main dua, belajar, jadi pengusaha, belajar, minum susu, belajar, Dengerin. Makan gratis gitu. Ntar kita datang mulu dah. Dengerin. Ya. Dengerin dulu dan ngomong-ngomong yang udah segera. Ngomong-ngomong yang makan aja saya. Oh iya. Terima kasih nomor satu ya kepada keluarga anak itu semua. Nomor tiga aja nih terselenggara begini ya berkat Ya dibilang itu ada yang bajunya mensupport saya sangat dan sangat bangga sekali Pit, fotonya Pit, yang bagus namanya Pit. program yang keluarga anak yang penerusnya semua bisa membantu menjadikan keberkahan apa yang diharapkan dulu tapi dari atas semua saya menjadi orang besar. Ada sudah kurasakan, ada yang sudah menjadi direktur, ada yang semua berkat semua yang pada kerja di mana-mana pun mendapat tempat menjadi makanan dulu bukannya dengerin orang-orang menjadi yang ada yang jadi direktur. Ayo apalagi. Tadi kan begini Kita dengerin sih ngomong-ngomong. Iya, tahu ah. Ya, siap. Adik kan paling tua kan. Ngomong dipotong. Kakak-kakak semua. Mantu sama anaknya. Nggak tahu aja pengalaman di UPS itu. Lain mudah-mudahan lain. Ya. Taruh. Udah. Ya. Saudara belum ngomong. Siapa? Oh iya, ini yang paling kecil. Ayo yang ngomong ya. Ya terus. Nah ini ada undangan berikutnya nanti. Game opening gimana ya? Nanti game opening di Lebak Bulus. Amin. Opening apaan? Launching. Ya, udah belum? Amin. Bersama-sama dalam acara silaturahmi yang satu. Alhamdulillah. Saya ulang tahun juga. Terima kasih baik dan salah respon menyediakan kompetisinya sebanyak-banyaknya. Iya kita mau nggak ya? Mantu mana? Saya kan udah disebutin. Iya, bisa berjalan dengan lancar dan seterusnya kita
bisa berlanjut. Amin. Mudah-mudahan kita yang datang hari ini selalu dikasih sehat, panjang umur, murah rezeki. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada sedulur semuanya. Ya walaupun kita dulu juga beda pendapat karena ini, tapi kita setelah sedulur dan dari itu beda anak kopi bapak-bapak. Terima kasih saya maaf ya. Balik. Assalamualaikum, balik. Waalaikumsalam. Udah. Ya. Saudara belum ngomong. Siapa? Oh iya, ini yang paling kecil. Ayo yang ngomong ini ya. Ya terus. Nah, ini ada undangan berikutnya nanti. Game opening gimana ya? Nanti game opening di Lebak Bulus. Amin. Opening apaan? Launching.